Malam itu, Manchester United menjadi raja Eropa, tapi ada satu pemain yang justru merasakan lukanya dari pinggir cerita. Moskow 2008. Cristiano Ronaldo mencetak gol, Frank Lampard membalas, John Terry terpeleset, dan Edwin van der Sar mengangkat United keluar dari malam paling menegangkan dalam sejarah klub. Semua orang mengingat air mata Ronaldo, kegagalan Terry, dan pesta merah di bawah hujan Rusia. Tapi jauh dari sorotan utama, Park Ji-sung tidak berada di lapangan, tidak duduk di bangku cadangan, bahkan tidak masuk daftar pemain yang bisa dimainkan. Padahal sebelum final itu, Park bukan penonton biasa dalam perjalanan Manchester United. Dia berlari melawan Roma, bekerja tanpa henti melawan Barcelona, menutup ruang, menekan lawan, dan melakukan pekerjaan dalam diam yang membuat tim Sir Alex Ferguson bisa sampai ke pintu final. Bertahun-tahun kemudian, Ferguson mengakui keputusan mencoret Park sebagai salah satu penyesalan yang terus melekat dalam hidupnya. Lalu bagaimana mungkin pemain yang ikut membawa Manchester United sampai ke malam terbesar justru ditinggalkan tepat saat sejarah itu sedang ditulis? Ji-sung Park, is this the moment? It is! Ji-sung Park scores for the very first time for United. Park Ji-sung datang ke Manchester United pada tahun 2005 di saat ruang ganti klub itu penuh dengan nama besar. Di sana ada Cristiano Ronaldo yang sedang tumbuh menjadi monster, ada Wayne Rooney dengan tenaga yang meledak-ledak, ada Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Roy Keane, sampai Ruud van Nistelrooy. Semua nama itu punya aura, semua punya cerita. Semua lebih mudah dijual dalam poster, iklan, dan sampul majalah. Lalu, Park masuk di tengah-tengah mereka. Bukan dengan gaya mewah, bukan dengan reputasi sebagai bintang dunia. Park datang dari PSV Eindhoven, membawa tubuh yang terlihat biasa saja, wajah yang tenang, dan cara bermain yang kadang luput dari mata penonton. Jika Ronaldo membuat orang berdiri karena dribble dan golnya, Park sering membuat pelatih tersenyum karena satu hal yang lebih sunyi. Dia tahu cara membuat tim tetap hidup. Di Manchester United, Park bukan pemain yang tugasnya memanjakan kamera. Dia bukan tipe pemain yang meminta bola setiap saat. Bukan pula pemain yang akan membuat stadion ribut hanya karena satu sentuhan indah. Park bekerja di wilayah yang sering tidak masuk sorot kamera. Dia berlari saat orang lain berhenti. Dia menutup ruang sebelum bahaya lahir. Dia mengejar lawan, bukan demi terlihat heroik, melainkan agar rekan setimnya bisa berdiri di tempat yang lebih aman. Untuk orang yang tidak terlalu paham taktik, tugas Park mungkin tampak sederhana. Dia lari, mengejar, merebut, dan mengoper bola. Padahal di level tertinggi, pekerjaan seperti itu membutuhkan kepala yang sangat dingin. Salah bergerak satu langkah, ruang bisa terbuka. Terlambat menekan 1 detik saja, lawan bisa membangun serangan. Apalagi di Liga Champions, kesalahan kecil bisa menghancurkan perjalanan satu musim. Sir Alex Ferguson melihat sesuatu yang tidak selalu dilihat penonton. Park punya disiplin, Park punya kecerdasan, dan Park tahu kapan harus menekan, kapan harus turun, kapan harus melebar, dan kapan harus memberi ruang untuk pemain yang lebih kreatif. Dalam tim penuh bintang, Park tidak perlu menjadi pusat cahaya. Dia cukup menjadi kabel kecil yang membuat lampu-lampu besar tetap menyala. Itulah kenapa kehadirannya begitu penting. Ronaldo bisa lebih bebas menyerang karena ada pemain yang bersedia menambal ruang di belakangnya. Rooney bisa bergerak liar karena ada tenaga lain yang menjaga keseimbangan tim. Bek sayap bisa naik lebih berani karena Park sering hadir untuk membantu. Karena sepak bola Park bukan tentang menjadi tokoh utama, tapi sepak bola Park tentang bagaimana membuat tokoh utama punya panggung yang lebih aman. Dan perlahan, Park berubah dari sekedar pembelian murah menjadi pemain kepercayaan tim. Di Premier League, dia mencatat 134 penampilan bersama Manchester United. Di semua kompetisi, Park mencetak 27 gol untuk klub.
Angka itu mungkin tidak terlihat besar dibanding para penyerang, tetapi Park tidak pernah dinilai hanya dari gol. Nilainya ada pada pertandingan-pertandingan yang sulit, saat United butuh pemain yang mau melakukan pekerjaan kotor tanpa banyak tepuk tangan. Di ruang ganti sebesar Manchester United, tidak semua pemain bisa bertahan hanya dengan nama. Tapi Park bertahan karena dia berguna. Dia dipercaya karena dia mengerti tugasnya. Dan di mata Ferguson, pemain seperti ini justru menjadi senjata penting ketika pertandingan berubah menjadi perang kesabaran. Lalu jika Park hanya menjadi pelengkap, kenapa Ferguson justru memilihnya di jalan paling berat menuju final Liga Champions? Ronaldo this time, fantastic save and followed up by Jason Park. It's 3 for United, and that should be 3 massive Premiership points as well. Musim 2007-2008 bukan musim biasa untuk Manchester United. Cristiano Ronaldo sedang berada di bentuk terbaik hidupnya. Wayne Rooney menjadi tenaga liar di lini depan. Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic berdiri seperti tembok yang sangat kokoh. Dan di belakang semua itu, Sir Alex Ferguson sedang mengejar sesuatu yang lebih besar dari gelar domestik, yaitu membawa United kembali menjadi raja Eropa. Sudah hampir 1 dekade sejak malam ajaib di Camp Nou 1999, United selalu punya tim besar, selalu punya pemain hebat. Tetapi Liga Champions sering menuntut hal yang lebih kejam dari sekedar nama besar. Di panggung Eropa, satu kesalahan kecil bisa mengubah musim yang panjang menjadi penyesalan. Satu ruang kosong bisa dibayar mahal. Satu pemain yang lupa bertahan bisa membuat seluruh rencana runtuh. Dan disinilah Park Ji-sung mulai menemukan tempatnya. Bukan karena dia pemain paling indah, bukan karena namanya paling sering disebut, tapi karena di malam-malam Eropa, Sir Alex Ferguson membutuhkan pemain yang rela mengorbankan ego untuk menjaga bentuk tim tetap rapi. Dan semakin dekat Manchester United ke Moskow, semakin jelas bahwa Park bukan sekedar pelengkap. Lalu ketika Manchester United menghadapi AS Roma di perempat final, United datang membawa misi sulit. Karena klub Italia itu bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka punya teknik dan pengalaman. Mereka juga punya Francesco Totti, Daniele De Rossi, dan Simone Perrotta. Tapi United menang 2-0 lewat gol Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney pada leg pertama di Olimpico, lalu kembali mengalahkannya pada leg kedua di Old Trafford dengan skor 1-0 lewat gol Carlos Tevez. Dan di 2 pertandingan itu, Mark berada dalam daftar pemain yang dipakai Ferguson bukan sebagai hiasan. Dia menjadi bagian dari rencana. Park menekan lawan, membantu sisi lapangan, dan menutup jalur umpan. Dia membuat pertandingan terasa lebih sempit untuk lawan. Saat pemain lain mengejar gol, Park mengejar kemungkinan bahaya sebelum bahaya itu terlihat jelas. Kemudian setelah AS Roma, di semifinal datang ujian yang lebih besar. Barcelona, asuhan Frank Rijkaard. Nama Barcelona sudah cukup membuat pertandingan terasa berbeda. Mereka punya Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Samuel Eto'o, Deco, dan Thierry Henry. Mereka punya kemampuan menjaga bola, mencari celah, lalu menghukum lawan lewat satu kombinasi umpan-umpan pendek. Menghadapi tim seperti itu, United kembali mengandalkan Park Ji-sung. Pada leg pertama di Camp Nou, pertandingan berakhir 0-0. United tidak menang. Tapi mereka pulang dengan napas lega. Lalu di Old Trafford, Paul Scholes mencetak gol indah dari luar kotak penalti. Gol itu menjadi pembeda. United menang 1-0 dan melaju ke final. Walaupun skornya kecil, tetapi jalan menuju final lahir dari kerja kolektif yang sangat rapat. Setiap pemain harus disiplin, setiap pemain harus paham kapan menyerang dan kapan menahan diri. Park berada di tengah pekerjaan itu. Dia berlari bukan untuk mencuri panggung, dia berlari agar panggung United tidak runtuh. Ketika Manchester United akhirnya memastikan tiket ke Moskow, Park seharusnya merasa dekat dengan malam terbesar dalam hidupnya. Dia sudah melewati Roma, dia sudah ikut menghadapi Barcelona, dia sudah memberi tenaga, disiplin, dan pengorbanan yang dibutuhkan sebuah tim juara.
Tapi di balik pintu final, Sir Alex Ferguson sedang menghadapi keputusan yang tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Dan pertanyaannya, dari semua pemain yang sudah membantu United sampai ke sana, kenapa justru Park yang harus ditinggalkan? Never gets there first. Berbatov saved again, and in by Park. Manchester United have scored. Thoroughly deserved. Terrific start. Sweeping move. Ji-sung Park has scored. Menjelang final Liga Champions 2008, Sir Alex Ferguson berada di posisi yang paling sulit bagi seorang pelatih. Manchester United sudah sampai ke Moskow, trofi tinggal berjarak 1 pertandingan. Di ruang ganti, semua pemain ingin terlibat. Semua merasa sudah ikut berjalan sejauh itu. Semua berharap namanya ada dalam daftar malam final. Park Ji-sung juga punya alasan untuk berharap. Dia sudah bermain di laga-laga berat. Dia sudah membantu United melewati Roma dan Barcelona. Dia sudah memberi tenaga yang tidak selalu terlihat, tapi sangat dibutuhkan. Untuk pemain seperti Park, final itu bukan hadiah. Final itu seperti hak yang lahir dari kerja panjang. Sir Alex Ferguson tidak hanya memilih 11 pemain utama, dia juga harus memilih siapa yang duduk di bangku cadangan. United punya banyak nama besar. Ada Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Carrick, Owen Hargreaves, Nani, Anderson, Darren Fletcher, dan pemain-pemain lain yang punya fungsi berbeda. Ferguson harus menyusun tim untuk melawan Chelsea, klub Inggris yang sangat mengenal mereka. Ini bukan pertandingan biasa, ini duel antara sesama tim Premier League di panggung terbesar Eropa. Dan di skuad utama maupun cadangan, nama Park Ji-sung tidak ada dalam daftar. Dari sudut pelatih, keputusan itu bisa dimengerti. Ferguson sedang mencoba memilih susunan taktik yang menurutnya paling aman untuk mengalahkan Chelsea. Tapi keputusan seperti itu bisa melukai orang-orang yang selama 1 musim ikut membangun perjalanan tim. Dan malam itu, Park menjadi salah satu pemain yang harus menanggung luka itu. Bagi Park, logika taktik tidak serta-merta menghapus rasa sakit, karena yang terjadi bukan hanya tidak menjadi starter. Park bahkan tidak masuk bangku cadangan. Artinya, dia tidak punya kesempatan untuk dipanggil jika pertandingan berubah. Tidak punya ruang untuk masuk sebagai penyelamat. Dan tidak punya momen untuk ikut bertarung meski hanya beberapa menit. Yang membuat keputusan ini semakin pahit adalah karakter Park sendiri. Dia bukan pemain yang suka ribut, dia bukan sosok yang menuntut diperlakukan seperti bintang. Dia bekerja, menerima instruksi, lalu menjalankan tugasnya dengan setia. Pemain seperti ini sering membuat pelatih merasa aman karena mereka tidak membawa drama ke ruang ganti. Justru karena itu, mencoretnya terasa lebih kejam. Bertahun-tahun kemudian, Ferguson mengakui bahwa meninggalkan Park sepenuhnya dari final 2008 adalah keputusan yang masih dia sesali. Dia tahu Park sudah memainkan peran besar. Dia tahu tidak ada pemain yang pantas ditinggalkan dari malam seperti itu. Tapi final selalu memaksa pelatih mengambil keputusan yang tidak bisa adil untuk semua orang. Disinilah kisah Park menjadi lebih manusiawi. Kadang, luka terbesar dalam sepak bola tidak datang saat tim kalah. Kadang, luka itu datang saat tim menang, namun seorang pemain sadar bahwa dia hanya bisa menyaksikan kemenangan itu dari luar garis cerita. Park tidak membuat keributan. Dia tidak merusak rekan-rekannya mengejar sejarah. Dia tetap menjadi bagian dari Manchester United. Tetapi di dalam dirinya, malam di Moskow itu meninggalkan sesuatu yang sulit hilang. Tapi saat Manchester United benar-benar menjadi juara malam itu, apakah kemenangan itu akan terasa sama bagi pemain yang sudah membantu mereka sampai ke final, lalu ditinggalkan tepat sebelum sejarah ditulis? Oh, he plays in Park, chance for 2-0. Ji-sung Park with a crucial goal for United. It's 2-0, and is this another win on the way to another title? Malam itu, Luzhniki Stadium berubah menjadi tempat paling penting dalam hidup Manchester United. Moskow diguyur hujan, lampu stadion menyala terang di atas rumput yang basah. Dua klub Inggris saling menatap dengan sejarah di depan mata. Manchester United datang membawa mimpi mengulang kejayaan Eropa.
dan Chelsea datang dengan ambisi yang sama besarnya. Di lapangan, Cristiano Ronaldo berdiri sebagai wajah baru sepak bola dunia. Wayne Rooney siap bertarung dengan kemampuan penuh, Carlos Tevez siap menyerang dari tengah, Awan Hargreaves membantu serangan dari sayap kanan, lalu Paul Scholes, Michael Carrick, Rio Ferdinand, dan Nemanja Vidic menjaga jantung keseimbangan tim. Dan malam terbesar Manchester United dimulai tanpa Park Ji-sung. Final itu berjalan seperti drama yang terlalu sempurna untuk dilupakan. Manchester United unggul lebih dulu lewat sundulan Cristiano Ronaldo, menyambut umpan West Brown, lalu bola masuk ke gawang Peter Cech. United memimpin 1-0, warna merah mulai percaya bahwa Moskow akan menjadi milik mereka. Chelsea tidak runtuh, menjelang akhir babak pertama, Frank Lampard menyamakan kedudukan. Bola liar di kotak penalti jatuh di tempat yang tepat. Lampard menyelesaikannya. Skor menjadi 1-1. Pertandingan kembali terbuka, setiap duel terasa panjang, setiap kesalahan bisa menjadi akhir. Dari luar lapangan, Park menyaksikan semuanya. Mungkin dia melihat rekan-rekannya berlari sampai kaki mereka berat. Mungkin dia melihat sisi lapangan yang biasanya menjadi wilayah kerjanya. Dan mungkin dalam kepalanya ada dorongan kecil yang tidak bisa hilang. Andai dia ada di sana, andai namanya masuk daftar, atau andai Ferguson memberinya satu tempat saja. Di babak kedua, skor masih tetap sama. Lalu pertandingan masuk ke perpanjangan waktu. Tidak ada gol tambahan, dan semua harus ditentukan lewat adu penalti. Disinilah malam Moskow berubah menjadi cerita yang akan terus diputar ulang selama bertahun-tahun. Saat Ronaldo gagal menjalankan tugasnya, Chelsea mendapat peluang besar untuk mengakhiri segalanya. John Terry maju sebagai penendang yang bisa memberi Chelsea gelar Liga Champions pertama mereka. Terry berlari, kakinya terpeleset, bola membentur tiang. United kembali bernapas. Setelah itu, Edwin van der Sar membaca arah penalti dari Nicolas Anelka. Kiper Belanda itu menepis bola dan Manchester United menjadi juara Eropa. Para pemain berlari menghampiri van der Sar. Mereka saling berpelukan, mereka menangis, mereka mengangkat trofi Champions League di bawah langit Moskow. Park juga menjadi juara karena namanya tetap berada dalam skuad Manchester United musim itu. Trofi itu tetap menjadi bagian dari karirnya. Catatan sejarah tidak menghapus dirinya, tetapi ada perbedaan besar antara menjadi bagian dari tim juara dan benar-benar ikut bertarung pada malam ketika trofi itu direbut. Bagi pemain sepak bola, final Liga Champions adalah malam yang bisa menempel seumur hidup. Satu sentuhan, satu tackle, satu sprint, bahkan 1 menit di lapangan bisa menjadi kenangan yang dibawa sampai tua. Park tidak mendapatkan itu, dia ikut sampai ke gerbang sejarah. Lalu, ketika pintunya terbuka, dia hanya melihat dari luar. Malam Moskow memberi Manchester United salah satu pesta terbesar dalam sejarah klub. Untuk Ronaldo, itu malam air mata dan penebusan setelah gagal penalti. Untuk Van der Sar, itu malam penyelamatan abadi. Untuk Terry, itu malam yang menyakitkan. Untuk Ferguson, itu malam kejayaan. Dan untuk Park Ji-sung, malam itu jauh lebih rumit. Dia menang tetapi tidak ikut bermain. Dia juara tetapi tidak punya momen di lapangan. Dia berada dalam sejarah meski tubuhnya tidak diberi tempat di tengah pertempuran. Lalu setelah semua pesta selesai, ada satu hal yang masih menggantung. Bagaimana Park menjawab luka sebesar itu tanpa pernah kehilangan martabatnya. Setelah malam Moskow, Park Ji-sung tidak berubah menjadi pemain yang banyak bicara. Dia tidak menjadikan luka itu sebagai panggung, tidak membuat keributan, tidak meminta dunia merasa kasihan. Seperti biasa, Park kembali ke cara yang paling dia kenal, bekerja, berlari, dan menunggu kesempatan berikutnya. Itulah hal yang membuat kisahnya berbeda. Ada pemain yang hancur setelah ditinggalkan di malam sebesar final Liga Champions. Ada yang kehilangan kepercayaan, ada yang memilih pergi karena merasa jasanya tidak dihargai. Park tidak mengambil jalan itu, dia tetap berada di Manchester United, tetap menundukkan kepala, tetap menjalankan tugas. Musim berikutnya, 2008-2009, Manchester United kembali melangkah jauh di Liga Champions.
Kali ini Park tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan, dia akhirnya mendapat tempat di final. Pada 2009, United bertemu Barcelona di Roma. Lawannya jauh lebih matang, Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, dan Samuel Eto'o tampil begitu meyakinkan. Dalam malam itu, Manchester United kalah 0-2 lewat gol Samuel Eto'o dan Lionel Messi. Tidak ada pesta, tidak ada trofi kedua secara beruntun. Tapi untuk Park, ada satu luka yang akhirnya sedikit tertutup. Akhirnya dia bermain. Itu mungkin tidak menghapus sakit hati dari Moskow. Kekalahan tetap kekalahan. Final tetap berakhir pahit. Tapi bagi seorang pemain yang pernah ditinggalkan sepenuhnya dari malam terbesar seperti final Liga Champions, berada di lapangan adalah bentuk pengakuan. Park akhirnya tidak lagi menonton sejarah dari luar. Dia ikut masuk ke dalamnya, meski hasilnya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan Park tetap menjadi Park. Dia tidak berubah menjadi pemain yang mengejar sorotan. Dalam beberapa musim berikutnya, dia tetap dipakai Ferguson dalam laga-laga penting. Bukan karena nama besarnya menjual tiket, melainkan karena tugasnya jelas. Park memberi tenaga, Park memberi keseimbangan, Park memberi rasa aman untuk tim yang dipenuhi pemain menyerang. Di Manchester United, Park mengoleksi gelar yang tidak bisa dianggap kecil. Dia menjadi bagian dari era besar Ferguson. Dia menjuarai Premier League, ikut dalam perjalanan Liga Champions, dan membuka pintu yang lebih lebar untuk pemain Asia di Eropa. Sebelum Son Heung-min menjadi wajah besar Asia modern, Park sudah lebih dulu berdiri di ruang ganti sebesar Old Trafford. Yang membuat Park istimewa bukan hanya jumlah trofinya, yang membuat namanya bertahan adalah caranya menerima peran. Dia tidak selalu berada di tengah perayaan, tidak selalu menjadi wajah utama. Tapi dalam pertandingan yang sulit, pemain seperti Park sering menjadi alasan sebuah tim tidak runtuh. Dia adalah tipe pemain yang baru benar-benar dipahami ketika pertandingan berjalan kacau, ketika lawan mulai menekan, ketika bintang-bintang butuh seseorang yang mau melakukan pekerjaan berat di belakang mereka. Bertahun-tahun kemudian, penyesalan Ferguson justru menjadi bentuk penghormatan. Karena seorang pelatih sebesar Ferguson tidak akan menyesali keputusan itu sedalam itu jika Park hanya pemain biasa. Pada akhirnya, kisah Park Ji-sung bukan cuma kisah pemain yang dicoret dari final. Ini kisah tentang manusia yang pernah ditinggalkan di depan pintu sejarah, lalu tetap memilih berjalan dengan kepala tegak. Dia tidak membalas luka dengan kemarahan, dia membalasnya dengan kerja. Dia tidak meminta dunia mengingatnya sebagai korban. Dia membuat dunia mengingatnya sebagai pemain yang selalu bisa dipercaya. Moskow 2008 memang meninggalkan rasa pahit, tapi rasa pahit itu tidak menghancurkan Park. Justru dari sana, namanya menjadi lebih manusiawi. Karena tidak semua legenda lahir dari momen indah, sebagian lahir dari malam yang menyakitkan, lalu bertahan cukup lama untuk membuktikan bahwa satu keputusan tidak bisa menghapus seluruh nilai seseorang. Park Ji-sung mungkin tidak bermain di final Moskow, tapi jejak kakinya ada di jalan menuju malam itu. Dan mungkin itulah alasan kenapa penyesalan Ferguson terlihat begitu berat. Karena sejarah Manchester United tidak hanya dibangun oleh mereka yang mengangkat trofi, tapi juga oleh pemain yang membuat tim itu bisa sampai ke sana.